warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Endang Gelis SPD. Saya adalah seorang guru IPA di SMP Mutiara yang beralamatkan di Kota Depok, Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya melaksanakan ujian kinerja di SMP Mutiara. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 9 dengan materi listrik statis dengan subbab materi yaitu gejala listrik statis. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah dipimpin Bapak. Baik, Ibu absen ya sekarang ya. Yang tidak hadir hari ini siapa aja biar Ibu tahu. Aisyah Nur Hajimah. Andika Pratama. Hadir. Andini Alesya. Hadir. Angelina Yulianti. Hadir. Anissa Septiani. Hadir. Ibu Stil Fatimah. Hadir. Cinta Putri Rifani. Hadir. Buli Agustin Sintadewi. Hanes Fadilah. Hadir. Guntur Dwi Saputra. Hadir. Indira Amila Hendi. Hadir. Haira Salsa. Hadir. Rusna Parama Dharma. Hadir. Muhammad Rizky Aji. Hadir. Nabila Sofian Dari. Hadir. Novi Rizky Setiani. Hadir. Rangga Aditya Santoso. Hadir. Rekan Satria Rahmat. Hadir. Resdi Adriansa. Hadir. Saika Ajra Hidayah. Hadir. Oke, hadir semua ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, minta kalian cek kondisi meja dan kamar kalian serta seragam kalian. Silakan dicek. Sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview materi pertemuan minggu lalu. Apakah masih ingat yang sudah kita pelajari di pertemuan minggu lalu? Ya, Haji? Masih Bu, minggu lalu kita belajar tentang konsep listrik statis dan muatan listrik. Baik, berarti kemarin minggu lalu kita belajar tentang materi konsep listrik statis dan muatan listrik. Nah, pelajaran minggu lalu itu masih ada keterkaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Apakah kalian pernah melihat petir? Kapan terjadinya petir? Ya, Anissa? Kita sedang turun saat sebelum minggu. Baik. Lalu apa yang terlihat ketika peristiwa petir itu terjadi? Ya, Manes? Terlihat seperti ada kilatan atau cahaya listrik, Bu. Baik ya. Jadi untuk lebih memahami peristiwa terjadinya petir, hari ini materi yang akan Ibu sampaikan itu berkaitan dengan peristiwa terjadinya petir, yaitu gejala listrik statis. Dan kita hari ini ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan interaksi dua muatan listrik setelah melakukan pengamatan video, pengamatan langsung, dan penyelidikan sederhana di kelas dengan kajian literatur secara kolaborasi dan dengan tepat. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik melalui pengamatan video, pengamatan langsung, penyelidikan sederhana di kelas dan kaji literatur secara kolaborasi dengan tepat. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan interaksi dan muatan listrik
baik itu melalui video, secara langsung, dan kajian literatur. Tujuan yang keempat, peserta didik mampu menganalisis prinsip kerja elektroshop melalui pengamatan, baik itu pengamatan video, pengamatan langsung, dan melalui kajian literatur secara tepat, secara kolaborasi. Penilaian yang akan Ibu lakukan selama pembelajaran ada 3. Yang pertama, Ibu akan menilai ranah kompetensi sikap kalian dengan teknik penilaian observasi dan penilaian diri. Yang kedua, pada ranah kompetensi pengetahuan itu akan Ibu nilai dengan teknik tes tertulis. Dan yang terakhir, pada ranah kompetensi keterampilan, Ibu akan menggunakan teknik observasi pengamatan. Ibu harap kalian tetap semangat dan tekun dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, termasuk tugas dari mata pelajaran Ibu. Tumbuhkan motivasi dalam diri kalian karena sesungguhnya yang menentukan masa depan kalian adalah kalian sendiri. Tetap semangat dalam berproses dan jangan lupa tetap bahagia. Untuk pembelajaran inti, Ibu akan memberikan soal tugas terlebih dahulu. Ibu mohon kalian kerjakan melalui link berikut. Waktu mengerjakan retest telah selesai. Terima kasih. Sekarang Ibu akan memutarkan video. Kalian mohon amati dengan baik. Talang Padang, Ayus Painsewit seorang remaja merekam nyawa tersambar petir saat bermain di bawah guyuran hujan di sawah dekat kediamannya, Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Remaja tersebut bernama Rian Deni 15 tahun, pada Jumat sore bersama temannya lagi asyik bermain air hujan di sawah. Kilat petir menggelegar tepat bersarang di tubuh korban, dan seketika korban tersungkur ke tanah. Teman korban yang melihat peristiwa itu segera berlari memberitahu ke warga. Perasaan kamu selaku guru saudara dari korban itu seperti apa? Ya sedih, karena kan adik itu biasanya kalau saya kan mondok ketika saya baru pulang itu main sama dia. Tadinya ini kan dia baru pulang tadi, dengar kabar ini sedih. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Pembagian kelompok itu Ibu lakukan berdasarkan hasil pretest yang kalian sudah kerjakan tadi. Oke, baik. Ibu akan sebutkan untuk nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 ada Anissa Septiani, Kaira Salsa, Muhammad Rizky Aji, Nabila Sofiandari, dan Kresna Parama Dharma. Nanti kalian bergabung membentuk formasi kelompok ya. Kelompok kedua, Bi Husnul Khotimah, Panes Fadila, Guntur Dwi Saputra, Indira Armila Hendi, Novi Rizky Setiani. Yang kelompok ketiga, Angelina Yulianti, Saika Aja,
Andini Alesya, Revan Satria Ahmad, dan Aisyah Nur Hajima. Kelompok keempat ada Andika Pratama, Cinta Putri Rifani, Rangga Aditya Santoso, Dwi Agustin Sintadewi, dan Resti Ardiansa. Sekarang Ibu minta kalian membentuk formasi kelompok kalian sekarang. Ya, silakan. Baik, setelah kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan LKPD, di mana kalian nanti diminta untuk salah satunya membuat pertanyaan berdasarkan video yang kalian sudah tonton tadi. Ibu bagikan LKPD-nya sekarang ya. Ketika mengerjakan LKPD, kalian diminta untuk mendiskusikan, membuat pertanyaan berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi. Kemudian kalian juga bagi tugas kelompok, pahami setiap langkah kerja yang terdapat di LKPD. Pastikan setiap anggota kelompok mengetahui tugas yang harus diselesaikan. Alur pembelajaran yang akan kalian laksanakan pada pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama, kalian akan merumuskan satu masalah. Yang kedua, kalian akan membagi tugas di antara teman-teman sekelompok kalian. Yang ketiga, kalian melakukan penelitian. Kemudian kalian sajikan dalam bentuk karya. Yang terakhir yaitu dengan presentasi. Ini taruh aja kan. Ini silakan Sudah dibuat orang di cukup gak, Din? Cukup gak? Cukup? Ada Tapi itu kecilan kayaknya ya? harus dikerjakan Kak. Yang berapa ini dulu nih? Ini dulu nih. Enggak kan tadi itu. Gua punya kayak pancinya. Santai bro. Coba. Ih gerak, deket. Nggak deket. Jadi tarik menarik. Kurang banyak listriknya. Tadi panasnya cuma dikit. Terus. Iya. Coba. Ntar tangannya yang panas, nak. Jangan di-shoot dulu kali. Digerak. Kurang panas. Tapi tadi Iya gerak. Gerak tarik menarik. Mendekat geraknya. Tarik menarik. Ih gerak tuh. Please jangan goyang-goyang. Enggak, udah habis panasnya. Panasnya hilang. Jadi ini dimasukin aja di mobil itu kecilan nggak? Oh, kamu di dapat ini ya? Ini ya? Kayak gini kan? Udah buang belum? Udah. Buka dulu, buka. Iya. Dimasukin dulu ya. Tutupnya. Kembali. Atas, nah. Barang masih. Ini kan?
Kayaknya posisinya nanti dulu deh, tunggu dulu di sini. Iya. Taruh di sini. Bisa masuk. Oh. Bisa kecilan. Saya kecilan lagi. Nah, udah pas. Tapi kayaknya Jangan panjang. cepet itu lagi aja. Iya. Yuk, cepet. Yang bisa baca masukin aja. Semuanya. Banyak dan ini ya. Nah, ini ya, enggak jadinya agak dari Mengerjakan LKPD-nya? sudah sampai ini jawab soal nomor 5. Ya, baik, boleh Ibu lihat? Scroll ke atas. Nama kelompoknya. Rumusan masalah sudah? Oke, sudah. Lanjut. Hasil pengamatan kenapa belum? Pengamatan kita tadi akan di tas tertulis, jadi nanti tinggal cari dari sini. Si klien tadi. Silakan dilanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Muhammad Rizkyadi selaku moderator kelompok kami. Dan perkenalkan teman-teman anggota kelompok kami yaitu Baik, untuk pemaparan hasil kegiatan diskusi dan pengisian RPPD kelompok kami selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nabila Sofendari. Baik, untuk hasil kegiatan penyelidikan dan diskusi dari kelompok kami dapat dilaporkan. Pada kegiatan pertama, kami melakukan penyiapan alat dan bahan untuk pembuatan alat peraga berupa alestoskop sederhana yang terbuat dari satu buah botol bekas sebagai tabung alestoskop, kawat tembaga bekas sebagai konduktor, dan aluminium foil sebagai daun alestoskop. Setelah itu, kami melakukan kegiatan kedua yaitu penyelidikan menggunakan alat peraga alestoskop yang sudah kami buat dengan bahan berupa kertas mica dan penggaris. Dan didapati hasil pengamatan sebagai berikut. Langkah kerja pertama, peganglah dan angkat dua kertas mica dengan tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian dilakukan amatilah apa yang terjadi. Hasil pengamatan dari kelompok kami, tarik menarik. Kemudian kedua, letakkanlah permukaan kertas mica pada kepala alestoskop, amati apa yang terjadi pada daun alestoskop. Hasil pengamatan dari kelompok kami adalah daun alestoskop saling menjauh. Kemudian yang ketiga, usapkanlah kedua kertas mica pada rambut kering secara searah. Dekatkanlah permukaan kertas mica yang telah digosok ke rambut, kemudian amati apa yang terjadi. Hasil pengamatan dari kelompok kami adalah tarik menarik. Kemudian yang keempat, dekatkanlah permukaan kertas mica yang telah digosokkan ke rambut pada kepala alestoskop. Amati apa yang terjadi pada daun alestoskop. Hasil pengamatan dari kelompok kami adalah daun alestoskop saling mengikat. Yang kelima, siapkanlah potongan kertas yang sangat kecil dan simpan di atas titik yang dengan ketinggian yang berbeda. Gosokkanlah penggaris ke rambut secara searah dan dekatkan secara perlahan ke potongan kertas. Amati apa yang terjadi dengan potongan kertas. Hasil pengamatan dari kelompok kami adalah tarik menarik. Untuk jawaban atas pertanyaan yang ada di lembar LKPD, inilah jawaban hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, mengapa benda yang tidak digosokkan ke rambut tidak saling tarik menarik atau tolak menolak? Hasil diskusi dari kelompok kami adalah karena pada benda tersebut tidak dihasilkan gaya lustrisasi. Yang kedua, mengapa dua kertas mica yang digosokkan ke rambut ketika didekatkan saling tolak menolak? Hasil diskusi dari kelompok kami adalah karena kedua kertas mica tersebut sama-sama bermuatan negatif, di mana elektron dari rambut berpindah ke kertas mica. Dengan demikian, keduanya tolak menolak karena muatannya sejenis.
Yang ketiga, jelaskan apa saja fungsi dari elektroskop. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah fungsi elektroskop ada dua, yaitu yang pertama berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada sebuah benda. Daun elektroskop akan terbuka dan tertutup bila disentuh oleh benda bermuatan listrik. Kemudian, fungsi kedua adalah untuk mengetahui jenis muatan listrik. Daun elektroskop akan terbuka jika disentuh benda bermuatan sejenis dan tertutup bila disentuh dengan benda bermuatan tidak sejenis. Yang keempat, mengapa petir berbahaya jika terkena tubuh manusia? Hasil diskusi dari kelompok kami adalah petir berbahaya karena arus petir dapat menimbulkan tegangan listrik yang tinggi dan tidak dapat ditahan oleh tubuh manusia. Yang kelima, apa upaya yang dapat dilakukan agar manusia selamat saat potensi petir terjadi? Hasil diskusi dari kelompok kami adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan agar selamat dari bahaya petir adalah saat terkena sambaran petir, sebaiknya kita menghindari kegiatan yang berhubungan dengan air. Diskusi kami menyimpulkan bahwa terdapat 3 jenis muatan listrik, yaitu muatan positif, muatan negatif, dan muatan yang netral. Adapun interaksi dua muatan yang sejenis akan tolak-menolak dan yang tidak sejenis akan saling menarik. Hal ini dapat diselidiki dengan alat pendeteksi jenis muatan, yaitu alat yang disebut Presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan teman dari kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Nama saya Dudung Desa Putra dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa gejala listrik statis dapat terjadi? Atas pertanyaannya. Jadi, gejala listrik terjadi karena adanya perpindahan muatan pada dua benda yang secara sengaja maupun tidak sengaja teraliri aliran statis. Satu pertanyaan lagi, dipersilakan untuk kelompok lain jika ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, peristiwa tersebut bukan gejala listrik statis ya. Hal ini dikarenakan tidak adanya perpindahan muatan. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil pemaparan LKPD kelompok kami. Perkenalkan, saya Indira Hemi, saya selaku MC untuk kelompok kami. Dan ini ada Pada Sadila selaku ketua kelompok. Anggota kami ada Novi Kristiani, ada Dudung Desa Putra, dan ada Diputi untuk 5. Hasil LKPD akan dilanjutkan oleh Novi Kristiani. Baik, untuk Novi Kristiani dipersilakan. Hari ini akan mempersilakan satu diskusi sekali membuat SKP sederhana dari kota. Baik, untuk hasil kegiatan penyelidikan dan diskusi dari kelompok kami dapat dilakukan pada kegiatan pertama. Kami melakukan penelitian alat dan demikian dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan ya. Saya Tresna Pahamadharama dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa listrik statis hanya bersifat sementara? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut mengenai mengapa listrik statis bersifat sementara. Jawabannya singkat, itu dikarenakan adanya perpindahan elektron bebas. Apakah ada pertanyaan lagi untuk kelompok kami? Saya Andika Pratama dari kelompok 4 ingin bertanya, masih ada kaitannya dengan pertanyaan Kresna terkait sifat sementaranya listrik statis? Dapatkah dijelaskan mengenai konsep listrik statis yang terjadi pada peristiwa petir? Baik, terima kasih Andika atas pertanyaan yang sudah diajukan. Dan saya mencoba untuk menjawabnya ya, bahwa benar, petir adalah salah satu contoh dari fenomena listrik statis, di mana petir hanya muncul dengan waktu sangat singkat, yaitu ketika elektron bebas berhasil pindah tempat, maka petir akan hilang. Jadi itu yang dimaksud dengan kalimat bersifat sementara. Demikian jawaban atas pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Evan Satria Ahmad, selaku ketua dari kelompok kami. Dan perkenalkan teman-teman anggota kelompok kami, ada Aisyah Nur Hazimah, Sayyidika Zahra, Amina Isa, dan Angelina Yulianti. Baik, untuk pemaparan hasil kegiatan diskusi dan pengisian LKPD kami, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Angel. Saat berbicara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan teman-teman dari kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Perkenalkan nama saya Rangga Nita Santoso. Saya ingin bertanya, berbicara tentang petir, kita mengenal adanya alat penangkap petir, dapatkan menjelaskan bagaimana cara kerja penangkap petir dalam memanfaatkan konsep statis. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan bantu jawab. Adapun cara kerjanya adalah muatan listrik naik melalui kabel besar ke ujung batang penangkap petir. Ketika muatan listrik negatif tersebut berada cukup dekat di atas atap, daya tarik menarik antara keduanya semakin kuat. Muatan positif di ujung penangkap tersebut tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua, muatan ini menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel pembekal sehingga sambaran petir tidak langsung mengenai bangunan. Baik, kami buka satu sesi tanya jawab lagi. Kami persilakan untuk kelompok lain jika ada yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustin Sinta Dewi dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, mendengar pemaparan tentang konsep listrik statis pada alat penangkal petir, apakah dengan adanya alat tersebut, bangunan atau rumah yang terpasang petir aman 100% dari kebakaran sambaran petir? Terima kasih Sinta atas pertanyaan yang diberikan. Berdasarkan hasil membaca literatur di media internet, dikatakan bahwa meskipun bangunan atau rumah sudah terpasang alat penangkal petir, masih ada kemungkinan sambaran petir terjadi melalui kawat jaringan listrik serta merusak alat-alat elektronik pada bangunan yang terhubung ke jaringan listrik tersebut, dan hal ini dapat berpotensi menyebabkan kebakaran. Demikian jawaban atas pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dika Pratama, selaku ketua kelompok. Saya Cinta Putri Tiffany. Saya Sekian. Presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan teman-teman dari kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok. Dapatkah dijelaskan kembali bagaimana sifat-sifat dari muatan listrik? Terima kasih. Nabila atas pertanyaannya. Adapun interaksi antara benda-benda yang bermuatan listrik. Sifatnya yang pertama, jika muatan tersebut sejenis, maka yang terjadi peristiwa tolak-menolak. Dan yang kedua, jika muatan tersebut tidak sejenis, maka peristiwa yang terjadi tarik-menarik. Demikian jawaban atas pertanyaan tersebut. Terima kasih. Kami akan buka sesi tanya jawab satu kali lagi. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Setiani dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 4. Masih berkaitan dengan pertanyaan Nabila mengenai sifat-sifat muatan listrik. Bagaimanakah cara menentukan jenis muatan listrik suatu benda dengan menggunakan alat mikroskop? Terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Kali ini saya akan menjawab. Untuk mengetahui jenis muatan listrik dalam elektroskop akan terbuka jika disebutkan dengan benda bermuatan sejenis dan tertutup bila disebut dengan benda bermuatan tidak sejenis. Demikian atas pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terakhirnya sesi tanya jawab, maka kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah melihat dan menilai presentasi kalian dari masing-masing kelompok. Ibu akan menanggapi terkait penampilan presentasi kalian. Yang pertama, penampilan presentasi kalian cukup baik, pilihan tata bahasanya juga cukup baik, sehingga informasi yang disampaikan terdengar dengan jelas dan terlihat berjalan cukup seru.
saling tanya jawab antar kelompok. Yang kedua, mengenai hasil diskusi kalian, Ibu di sini menilai sudah cukup sesuai dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu ada aspek pengetahuan faktualnya, ada konseptualnya, dan ada proseduralnya. Kelompok sudah tahu presentasi, Ibu dan sudah memberikan tanggapan. Sekarang waktunya kita mengambil kesimpulan. Adakah yang bersedia dari kalian untuk memberikan kesimpulannya? Ya, Resdi. Baik Bu, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu pertama, listrik statis terjadi akibat adanya perbedaan muatan listrik. Kemudian, elektroskop adalah alat pendeteksi adanya muatan atau tidak pada suatu benda. Lalu peristiwa terjadinya petir adalah salah satu gejala alam yang menunjukkan adanya gejala listrik statis. Kita memberikan kesimpulannya, ada tambahan dari yang lain? Ya. Baik, ditambahkan kesimpulan dari Ibu ya. Ada tambahan dari Ibu. Pertama, kesimpulan dari ini adalah bahwa listrik statis terjadi akibat adanya perbedaan muatan listrik. Yang kedua, muatan listrik sejenis positif dengan positif atau negatif dengan negatif itu bersifat tolak menolak. Muatan listrik yang berbeda positif dengan negatif akan bersifat saling menarik. Dan yang terakhir, membuat benda bermuatan listrik itu ada dengan 3 cara. Yang pertama dengan penggosokan, konduksi, dan induksi. Adapun langkah untuk menghindari sambaran petir, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, jika terperangkap di luar ruangan, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman di luar. Larilah ke mobil atau bangunan yang aman sampai mengingat dulu. Yang kedua, jangan berada di sawah, di tanah lapang atau taman, karena petir itu mencari tanah untuk melepaskan energinya. Yang ketiga, jika sedang di dalam kolam renang atau terlihat tanda-tanda waktu gelap, segeralah keluar dari air, karena air dapat mengakibatkan listrik. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa disalurkan ke tubuh atau bisa lompat ke tubuh. Dan yang terakhir, jauhi tiang listrik mengarah ke sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Apakah yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini? Mengapa demikian? Ya, Cinta. Yang menarik dari pembelajaran hari ini salah satunya adalah pada saat kami melakukan penyelidikan ada yang muatan atau tidak dengan menggunakan alat peraga elektroskop, sederhana yang tidak kami buat. Baik. Ketika kita sudah mempelajari materi listrik statis, ya tadi. Manfaat yang kami dapat salah satunya yaitu pengetahuan faktual tentang gejala alam yang berkaitan dengan listrik statis, yaitu terjadinya peristiwa petir. Ya, terima kasih. Kalian tahu yang menarik apa, lalu manfaatnya apa? Kiranya, adakah kesulitan atau tantangan kalian saat mempelajari materi ini? Ya, Selama pembelajaran, kami tidak terlalu mengalami kesulitan. Berarti hanya saja di mana waktu yang belum dapat kami atur dengan baik. Jadi, mengenai manajemen waktu. Mendeteksi pembelajaran hari ini, saatnya sekarang kalian mengerjakan proses. Silakan kerjakan proses dengan semangat melalui minggu. Baik, waktu pengerjaan proses telah selesai. Begitu Ibu tampilkan hasilnya. Bisa dilihat di layar. Untuk hasil prosesnya didapat alhamdulillah cukup bagus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator ini tercapai. Indikator rencana pembelajaran kita di pertemuan berikutnya itu akan menyampaikan dulu kelompok mana yang hari ini menjadi kelompok terbaik. Ya. Untuk kelompok yang disebutkan namanya atau kelompok yang Ibu panggil maju ke depan untuk Ibu beri apresiasi. Kelompok terbaik pada pertemuan minggu ini, pada pertemuan hari ini jatuh kepada kelompok 2.
tentang hukum Allah. Waktu pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum itu tutup, Ibu akan kalian ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Iya. Oke, cukup dipahami ya. Oke, kalau begitu langsung saja kelas bimbing doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, akan kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk tetap paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sekitar gue disuruh lagi. Oh my god. Udah banget.